Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu tahun 2025, yaitu tenaga honorer calon P3K paruh waktu harap bersiap untuk mengisi DRH. Inilah jadwal pengisian dan kriteria peserta yang akan menjadi ASN. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah terus berupaya memberikan solusi bagi tenaga honorer yang belum terangkat menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Salah satu kebijakan terbaru bagi tenaga honorer tanpa formasi adalah mengangkat P3K paruh waktu yang dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2025. Kebijakan status P3K paruh waktu ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Berikutnya, soal latar belakang kebijakan P3K paruh waktu. Problematika tenaga honorer atau non-ASN terus menjadi perbincangan di tingkat nasional. Di tahun 2025, pemerintah disebut melakukan efisiensi anggaran besar-besaran yang berdampak pada tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi P3K pada tahun anggaran 2024. Banyak dari mereka dikabarkan akan dirumahkan atau bahkan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebagai solusi, pemerintah mengumumkan skema P3K paruh waktu untuk menampung tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi di tahun sebelumnya. Skema ini bertujuan untuk mengakomodasi tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN sejak tahun 2022 dan telah mengikuti seleksi P3K atau calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2025, maksudnya tahun 2024, tetapi tidak lulus. Kemudian, mengenai syarat honorer diangkat menjadi P3K paruh waktu. Berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu harus memenuhi kriteria berikut ini. 1. Sudah terdaftar dalam database BKN sejak tahun 2022. 2.
tidak lulus dalam seleksi CPNS maupun P3K tahun 2024. Jika tenaga honorer belum mengikuti seleksi CPNS atau P3K di tahun 2024, maka mereka tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu di tahun 2025. Selanjutnya, mengenai jadwal pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K paruh waktu. Salah satu tahapan penting dalam pengangkatan P3K paruh waktu adalah pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Proses ini akan berlangsung setelah seluruh tahapan pengangkatan P3K penuh waktu selesai. Pada tahun 2024, pemerintah telah melaksanakan seleksi P3K dalam 2 tahap. Seleksi tahap pertama telah selesai dan saat ini hanya menunggu penerbitan surat keputusan atau SK dan nomor induk pegawai atau NIP. Sementara itu, seleksi tahap kedua masih berlangsung dan diperkirakan selesai pada pertengahan tahun 2025. Dengan demikian, pengisian DRH bagi P3K paruh waktu diperkirakan akan dilakukan antara bulan Juli hingga Agustus 2025. Jadwal ini sesuai dengan ketetapan resmi dari BKN dan Kemenpan RB. Pengangkatan P3K paruh waktu merupakan langkah pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang belum terserap dalam formasi ASN 2024. Dengan adanya skema ini, tenaga honorer yang memenuhi syarat tetap memiliki peluang untuk menjadi bagian dari sistem kepegawaian negara. Jadwal pengisian DRH P3K paruh waktu diperkirakan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2025 setelah seluruh tahapan seleksi P3K penuh waktu selesai. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu calon P3K paruh waktu yaitu tenaga honorer harap bersiap untuk mengisi DRH. Itulah tadi jadwal pengisian dan kriteria peserta yang akan menjadi ASN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.